karena ke Nusa Penida tidak ada penyeberangan boot di malam hari, kami bisa nyebrang jam 7 pagi. Setelah jam 7 pagi, kami koordinasi dengan polsek setempat, terus kami ke Kelingking Beach, dalam upaya untuk menemani tim SAR. Tapi Masya Allah, alhamdulillahnya itu baru kita kurang lebih 10-15 menit berada di tangga yang paling atas. Salah satu rekan saya melihat ada salah satu jasad yang mengambang, dan ketika di zoom pakai kamera dan ternyata benar, lalu kami menghubungi tim SAR mendekati dan benar positif bahwa itu adalah jasad anak saya. Itu Mas. Halo? Halo? Feeling sih enggak, Pak. Cuma dalam seminggu terakhir itu timbul rasa overprotective, kecemasan, anak keluar malam minggu ada itu. Cuma untuk firasat mau sampai jadi korban tenggelam itu enggak. Dan oh ya, harus tadi tambahannya di awal bahwa kami pihak korban mungkin dari awal juga memang tidak mau ada yang menyalahkan pihak manapun. Tidak mau menyalahkan pihak sekolah, tidak mau menyalahkan pihak pengelola wisata, dikarenakan memang kami tidak mempunyai fakta-fakta yang sebenarnya, dan kami lebih memilih, saya sebagai orang tua korban, saya lebih memilih tidak mau kronologisnya kayak gimana lah. Yang penting anak saya bisa keambil, bisa kembali ke Bandung, Sumedang, bisa dimakamkan di sini gitu. Jadi untuk urusan dengan ini kami tidak mau ada masalah lah intinya. Gitu. Kalau berarti ikhlas tadi Bang Wok ya nggak mau menyalahkan pihak sekolah, atau mungkin sudah menanyakan ke pihak sekolah mengenai kronologinya seperti apa sampai akhirnya sama anaknya Bang Wok sama teman-temannya bisa pergi ke pantai gitu tanpa pengawasan dari guru yang mendekati anak-anak gitu. Iya. Iya, Tino. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dari pihaknya Wok ini memang sudah menerima segala sesuatunya dan tidak berusaha untuk menyalahkan pihak manapun, karena memang ini sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala gitu kan. Intinya seperti itu. Alhamdulillah tadi jadi dari mulai proses pengambilan jenazah, pemulasaran, sampai pengiriman kargo di Ngurah Rai sampai ke tempat kita tuh benar-benar sangat dimudahkan dan sangat banyak sekali orang membantu. Sampai tadi proses pemakaman pun alhamdulillah lancar dan dihadiri banyak orang. Jadi ya saya lebih melihat sisi positifnya. Mungkin kalau sebenarnya tidak ada positifnya sih bagi saya, cuma sisi baiknya lah mungkin. Sisi baiknya saya melihatnya ya ini kehendak Allah bahwa anak saya memang umurnya memang sudah ditakdirkan hanya sampai 16 tahun dan saya yakin ini Allah lebih sayang ke anak saya Kaisar, sehingga Allah mengambil. Jadi saya dari awal ketika mendapat musibah ini saya benar-benar mengkoridor perspektif pikiran saya hanya diambil dari sudut agama saja gitu, Pak. Jadi kejadian ini adalah musibah yang memang sudah ditakdirkan dan umur anak saya juga memang sudah takdirkannya segitu. Terus dan ini memang pilihan yang terbaik dari Allah untuk anak saya dan untuk keluarga saya, dan saya yakin ini pasti besar hikmahnya ke depannya gitu. Itu aja. Bang, izin Bang, apakah anak saya punya keahlian berenang? Memang semua anak saya itu memang dilesin berenang. Jadi dari mulai SD sampai SMP itu pasti les renang. Jadi teknik dasar lah, minimal teknik dasar renang tuh mereka punya. Cuma kemarin setelah saya ngobrol sedikit dengan tim SAR di sana, memang di sini tuh masalahnya arus bawah itu yang sangat kencang sekali gitu. Arus bawahnya itu.
Di TPU Cikupa pada Suka. Jam 9. Tadi jam dimakamkan tuh jam 8, alhamdulillah lancar. Orang yang datang tuh banyak sekali, sangat banyak sekali. Kendala berarti sangat tidak ada. Terus tadi teman-teman juga banyak yang datang, banyak yang dari Jakarta datang, terus si Kang Dery Sulaiman juga datang, terus banyaklah teman-teman datang dan sangat lancar, sangat syahdu dan penuh dengan dakwah lah, penuh dengan ini gitu, dengan targhib agama lah intinya. Jadi kami pun keluarga tidak ada yang meratapi, kami sudah menerima ikhlas bahwa memang ini sudah kehendak Allah, dan saya pribadi pun sudah insya Allah mencoba ikhlas dengan cara ya tadi perspektif yang saya ambil itu dari perspektif agama gitu. Jadi ketika kita mendapatkan musibah dan kita mengambil perspektif agama, semuanya tidak ada yang nggak baik, semuanya baik insya Allah. Kang, apakah tadi juga termasuk pada saat Akang bilang alhamdulillah hebat beruntung pada saat di ambulans meninggalnya tenggelam seperti itu, Kang? Boleh dijelaskan Bang maknanya Bang? Ya, Mbak tahu dari mana itu? Dari video. Oh, WhatsApp. oh, jadi ya saya kan pernah belajar agama ya sama Sunu, pernah gitu ya. Ya alhamdulillah lumayan lah sekarang. Nah, tapi kan kita semua mungkin tahu ada satu hadis Nabi yang isinya kurang lebihnya salah satunya orang yang diberi predikat syahid itu adalah salah satunya adalah meninggal dengan cara tenggelam gitu. Meninggal tenggelam, terus selain berperang di jalan Allah dan sebagainya, meninggal dalam keadaan tenggelam itu adalah syahid. Itu yang saya lihat pertama dari anak saya. Yang kedua, saya melihat anak saya itu umurnya 16 tahun. Baliknya mungkin 14-15 tahun. Artinya dia berbuat dosa mungkin walau alam 1 tahun. Dan mungkin dosanya itu saya tahu anak saya itu seperti apa. Mungkin dosanya itu hanya seputaran rumah lah dengan saya dan sebagainya. Dan saya sudah maafkan itu. Artinya dia ketika meninggal dunia hari Rabu kemarin, insya Allah dia ada dalam kebaikan, meninggal dalam kebaikan, insya Allah. Dan saya yakin kalau memang takdirnya dia meninggal dalam kebaikan, maka anak saya lebih baik daripada saya yang belum jelas nasibnya nanti meninggal seperti apa, apalagi dengan Sunu yang juga jauh belum jelas meninggal nanti akan seperti apa gitu. Kalau anak saya jelas meninggalnya kan alhamdulillah dalam meninggal dalam keadaan tenggelam, meninggalnya masih muda, insya Allah dosanya masih sedikit, dan akhir-akhirnya sangat baik, sholatnya bagus dan sebagainya. Itu yang sebenarnya yang membuat saya, bahasa Sundanya itu reg-reg lah gitu. Kalau bahasa Indonesia apa tuh ya? Tenang gitu. Saya bagi orang tua, tenang. Yang belum tenang tuh Sunu gitu. Yang nasib nantinya meninggalnya akan seperti apa gitu. Geg. Gitu. Kang, maaf, tadi itu hari Rabu itu tenggelamnya itu pagi, siang atau sore ya? Nah, kejadiannya gini. Anak saya tuh tenggelam. Teman-temannya selamat. Nah, di 5 menit 10 menit awal itu teman-temannya panik, nelpon ke istri saya, bilang Bunda, jam berapa? Jam 12 ya? Jam 11 waktu sini ya. Betul saya oh ya itu jam 11 kan. Jadi intinya saya melihat gitu proses musibah itunya, saya tuh melihat lah gitu, memantau proses musibahnya itu gitu. Kang, izin bertanya, sebelumnya pas mau pamit ke Bali itu agendanya dari sekolah berapa lama stay di Bali ya Kang? Terus peristiwa tersebut terjadi di hari keberapa ya Kang? Ini sebenarnya seminggu acaranya tuh, mereka seminggu di Bali. Seminggu di Bali, dan ini sebenarnya dari idenya itu sepertinya bukan dari sekolahnya, tapi dari si teman-temannya si itunya di si teman-temannya anak saya itu, yang dan meninggalnya tuh di hari yang ke-4. 2 hari mau kepulangan.
Kang, berarti kalau kata Basarnas berarti penyebabnya karena tergulung ombak arus dalam itu ya, Kang ya? Iya. Betul, Mbak. Memang maksudnya memang di Pantai Kliking itu memang arusnya memang deras atau memang itu lagi ada kendala memang cuaca nggak bagus atau seperti apa sih, Bang, kalau dapat keterangan dari Basarnas sendiri? Memang saat itu anginnya lagi deras-derasnya, Mbak. Kencang ya. Lagi kencang-kencangnya saat hari itu. Hari itu teh anginnya lagi kencang, ombaknya lagi besar-besar gitu. Cuma anak saya itu datang ke sana tuh kepagian kalau nggak salah gitu. Kepagian. Jadi sebelum ada petugas lainnya yang masuk mungkin anak saya sudah ada di bawah bersama teman-temannya gitu. Kang, evakuasi anak Akang sendiri itu berlangsung berapa lama, Kang? Alhamdulillah, Proses jadi evakuasinya. yang tadi sudah saya bilang sangat dipermudah itu mulai dari proses pengangkatan terus ke rumah sakit apa ya lupa lagi medika gitu, terus visum, keluar surat dari polisi cepat, akhirnya Mas Hari itu juga saya terbangkan ke Jakarta lewat kargo. Kang, untuk komunikasi terakhir Akang dengan anak itu terjadi kapan, Kang? Apa pas sebelum ke Itu kan pantai? jadi kan saya tuh ngejar begitu terputus hubungan dengan teman anak saya itu, saya tuh ngejar naik bus ya ke Jakarta karena di Kertajati tidak ada penerbangan ke Bali hari Rabu. Jam 2 siang ketika saya di dalam kereta cepat, tiba-tiba anak saya nge-WhatsApp banyak tuh video. Rupanya ternyata sebelum kejadian berarti sekitar jam 9 jam 10 anak saya tuh udah kirim video ke saya. Tapi karena sinyalnya jelek jadi baru terkirim jam 2. Isinya yang terakhir itu gini ke saya tuh, karena memang anak saya tuh dengan saya tuh bahasanya kayak ke temannya. Jadi gini, di Nusa Penida bro, nih gue di Nusa Penida bro. Beda saya nanya gini, di mana, udah sampai mana? Di Nusa Penida bro, udah di Nusa Penida bro, gitu aja. Itu terakhir komunikasi. Ngirim video 1 menit, jadi mah tukang ngirim 1 video 1 menit 1 kali klik. Lebih banyak gitu. Coba. Kedengaran nggak? Kang, kondisi anak Akang pas ditemuin tuh mungkin kondisinya seperti apa, Kang? Secara anggota tubuh lengkap, alhamdulillah. Memang karena tenggelamnya kan belum lama ya, cuma tidak sampai 24 jam, sekitar 20 jam mungkin ya. Tapi memang saya sebagai orang tuanya memang ngeri lah ya lihat anak tenggelam, pasti kan kemut-kemut ya Pak? Bengkak, terus banyak goresan-goresan karang di kepala, di tangan, terus kulit mengelupas karena kepanasan, kena air, banyak yang mengelupas kulit jadi putih gitu. Memang sebagai orang tua saya ngeri sih, cuma ya saya kembali ke tadi bahwa ini musibah dan ini kehendak Allah, dan memang saya hanya bisa mencari sisi positifnya lah sisi baiknya lah dari kejadian musibah ini gitu. Itu aja sih Mbak. Ya buat teman-teman semua, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita akhiri di sini apa gimana? Atau ada lagi apa gimana? Ada lagi dong Kang. Ini Kaisar ini anak keberapa dan karakternya gimana? Anak satu Kang. Pertanyaan kedua. Gimana? Boleh diulang punten? Anak keberapa dan di mata keluarga ini seperti apa anaknya? Pertama kalau saya Kaisar Akira itu anak ke-1 dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Dia karakternya copycat saya banget, jadi tapi dia mah hanya bicara kalau ditanya, tapi dia anaknya kreatif, terus nggak pernah belajar tapi nilainya bagus gitu, kayak gitu. Jadi apa tuh ya gitu. Jadi pinter lah, dia suka bergaul, dia banyak sekali temannya banyak sekali.
Dan yang bikin sedih itu sebenarnya bukan hanya kehilangan anak saya sebenarnya ya. Jadi di rumah saya itu memang Tempat ngumpul. tempat ngumpul geng-gengnya dia itu tempat ngumpul dia dengan geng ini dengan ini gitu. Jadi memang saya di rumah tuh difasilitasi sengaja biar nggak keluar rumah gitu. Jadi setiap hari pasti dari sore sampai jam 9 malam tuh pasti Pada ngumpul. penuh terus rumah tuh dengan teman-temannya dia. Nah, yang saya bayangkan ketika anak saya sudah meninggal berarti kan nggak ada Keramaian itu. keramaian itu. Biasanya mereka tuh hari-hari tuh main biliar, main PS, terus gitar-gitar di studio dan sebagainya lah gitu. Nah sekarang dia nggak ada, ya udah otomatis gitu. Kalau lagi bayi sih sebenarnya dia nggak ada passion banget ke musik, dia kurang suka dia ke musik. Tapi kalau lagi dari waktu dulu mata lagi laku-lakunya mah dia sering ikut waktu bayi itu tahun 2009 2010 gitu. Kang, Kaisar ini kelas berapa sih, Kang? 2 SMA. Ya. Kelas 2 SMA. Ya. Sekolahnya Kang Kalau jalan mungkin Akang ada imbauan apa gitu Kang ke dia gitu, misalkan di sana nggak boleh hati-hati, nggak boleh berenang atau apa, sudah menghimbau dia juga gitu. Ya, pesan saya terakhir itu kamu jangan pernah minum alkohol. Nggak mungkin jalan-jalan di sana gitu, hati-hati di pantai, apa gitu. Cuma yang bikin saya senang itu begitu setelah dia meninggal ya memang teman-temannya mungkin ada firasat. Jadi dia lagi sholat di kereta menuju Banyuwangi. Di gurauan tuh dicandain sama teman-temannya. Oh, senang anak soleh. Tapi benar mending sholat sebelum disolatkan. Itu bahasa temennya itu. Terakhir itu yang membuat saya deg gitu. Dia lagi sholat di kereta waktu itu gitu. Teman-temannya kirim video ke saya. Sebenarnya itu bikin saya tenang gitu. Oh, alhamdulillah. Ternyata di luar pengawasan saya pun dia masih sholat. Ya, gimana teman-teman? Tidak ada pertanyaan lagi. Kita mau ada Bang, keperluan lagi berapa soalnya. orang Bang yang ke Bali kemarin sama teman-temannya berapa orang? Yang 18. Ini Pokoknya satu kelas. iya. Baca di mana? Justru saya nggak tahu. Yang saya tahu sekitar 45 sampai 48 orang. Dia gengnya tuh 7 satu kelas ya. Gitu Mbak. Ya Mbak, Mas, mungkin itu saja ya. Makasih banyak Kang. Ya, kalau mau langsung Makasih Kang, terus berduka ya. ke Mas Boknya langsung. Kalau misalnya ada kurang-kurang boleh langsung Mas Boknya ditelepon ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kami dari Mata semua ya ngucapin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berduka.